Dari Belesa Shopping RK menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom Shalom sekalian, pemirsa. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program selalu dapat Anda pula saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, acara atau topik hari ini yang sudah kami persiapkan berjudul Church Makeover bagian yang ke-23. Ya, pemirsa sekalian, so far Tuhan luar biasa. Ebenezer, sejauh ini Tuhan masih memelihara kita semua. Masih ada banyak gereja-gereja tentunya yang masih harus di makeover. Tetapi yang satu ini luar biasa sekali. Kita naik dari Jakarta menuju ke Sumatera Utara, ya. Tepatnya di daerah suatu desa yang bernama Desa Sungai Kopas. Ada sebuah gereja yang bernama GPDI Immanuel, ya, di bawah penggembalaan Pendeta Janus Lumbanggao. Ya. Kita percaya bahwa setiap church makeover ini mempunyai cerita yang sangat unik, menarik, patut disimak, dan kita akan merasa diberkati setelah kita menyaksikan. Dan tentunya kita akan belajar daripada pengalaman-pengalaman hidup daripada hamba-hamba Tuhan yang juga kami undang di Good News Program. Nah, yang satu ini pun pasti akan luar biasa sekali pemirsa sekalian. Ya, untuk itu mari kita sama-sama saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Pendeta Janus Lumbanggao menggembalakan sidang jemaat bersama istri dan ketiga orang anaknya. Sebelumnya ia juga pernah melayani di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Namun sejak tahun 1999, Pendeta Janus Lumbanggao ditugaskan untuk menggembalakan GPDI Immanuel Sungai Kopas untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Memulai kembali pelayanan jemaat yang tersisa 2-3 keluarga dan hanya 4 orang yang hadir di setiap ibadahnya, Pendeta Janus Lumbanggao tidak patah semangat. Ia tetap giat mengerjakan pelayanannya, sehingga saat ini jemaat sudah mencapai kurang lebih 60 orang setiap kali ibadah. Jadi ada orang-orang yang punya kebun 2-3 hektar, 5 hektar, lalu mereka tinggalkan karyawan menjaga di situ, mereka buat gubuk, dan itulah yang kita layani. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Anda sedang menyaksikan Good News Program Church Makeover bagian yang ke-23. Langsung aja kepada Bapak Pendeta Janus Lumbanggao. Pak, boleh perkenalan dulu Pak, Bapak ini siapa, keluarganya? Ya, terima kasih. Saya Pendeta Janus Lumbanggao. Saya mempunyai 3 orang anak, 1 istri. Dan kami melayani di satu desa yang cukup jauh dari kota Kabupaten Asahan, di mana ibu kotanya Kota Kisaran. Kami melayani di satu desa yang bernama Desa Sungai Kopas di Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel sejak tahun 99, dan kami masuk di sana sebenarnya meneruskan pelayanan yang sudah ditinggal oleh hamba Tuhan sekian lama. Hamba Tuhan ini yang merintis lalu pulang ke kampung halamannya di Kalimantan. Lalu hampir 2 tahun tidak ada gembala, tidak ada hamba Tuhan, dan jemaat itu pun banyak yang sudah berpergian ke tempat-tempat lain, bahkan mungkin ada yang pindah gereja. Hanya waktu itu kami temukan jemaat hanya tinggal 2-3 keluarga dan ibadah paling 3-4 orang. Itu pun terpaksa sore kami buat karena jemaat-jemaat itu agak jauh dari
gereja. Boleh tahu kenapa gembala sidang yang lama meninggalkan sidang jemaatnya? Mungkin kendala ekonomi karena Susah sekali ya Pak? susah sekali di sana karena dia harus pagi bekerja di ladang masyarakat di sana, lalu dia harus menghidupi anak istrinya karena begitu berat kehidupan di sana, akhirnya dia pulang ke Kalimantan dengan alasan katanya lebih bagus kehidupan di Kalimantan. Kemudian yang ngutus Bapak siapa nih? Saya ketemu dengan senior saya, waktu itu saya melayani di Kepulauan Mentawai, saya pulang ke Sumatera Utara, senior saya ini mentawarkan saya, bagaimana kalau kembali saja ke Sumatera Utara, ada pelayanan di Sungai Kopas yang sudah hampir 2 tahun, tidak ada hamba Tuhan mengembalakan jemaat, tapi jemaatnya tinggal hanya beberapa orang. Wow. Mengapa Bapak sampai mau Pak atau merasa terpanggil untuk melakukan hal itu? Ya, karena saya juga lihat di Mentawai waktu itu memang sangat sulit juga karena di pulau terpencil. Iya. Waktu itu saya baru berumah tangga, tentu ini sangat sulit kalau seandainya anak-anak saya nanti sakit di sini untuk bawa ke puskesmas karena di sana tidak ada jalan darat. Ya saya pikir lebih bagus saya kembali ke Sumatera Utara karena memang waktu itu saya berjanji sama Tuhan saya hanya 5 tahun di pulau itu dan setelah 5 tahun saya berumah tangga saya kembali ke Dan sana. ada yang meneruskan Bapak di Mentawai? Ya, ada yang meneruskan juga hamba Tuhan muda yang mau menggantikan saya mengembalakan di sana. Jadi istilahnya mereka juga nggak tertinggal begitu saja. Iya, Nah benar. dari Kisaran menuju ke Sungai Kopas, caranya bagaimana? Dari kota Kisaran memang ada, waktu itu memang ada jalan bus dari kota Kisaran ke tempat kami. Tapi dari jalan raya ke tempat kami masih lebih kurang 6 km. Pada waktu itu ya sepeda motor masih sulit. Belum ada jalan aspal waktu itu? Belum ada, sampai sekarang memang belum ada jalan aspal. Masih jalan tanah putih begitu. Jadi dan waktu itu kendaraan umum tidak ada, yang ada itu truk-truk yang membawa buah kelapa sawit. Dan saya juga tidak punya fasilitas sepeda motor. Jadi kalau saya keluar masuk desa, ya saya numpang-numpang apa yang lewat dan kadang-kadang saya harus naik truk yang membawa buah kelapa sawit. Dan itu saya harus duduk di buah itu atau persis di kepala truk itu. Jadi saya duduki kepala supir itu sebenarnya. Oh, kalau kelapa sawit kan tajam-tajam gitu Pak? Iya, tajam. Pantat sakit nggak itu? Iya, sakit. Kalau kecucuk itu mengandung bisa gitu ya. Bisa kita sakit beberapa hari. Oh, jadi ada racunnya ya. Nah, ya Pak, pada saat Bapak masuk ke sana itu tahun berapa Pak? Saya masuk tahun 99. 99 dan itu jumlah jemaatnya tinggal 2 atau 3 keluarga iya, ya? benar, dan itu cukup jauh dari gereja. Karena jemaat-jemaat di sana kan kerja menjaga kebun-kebun orang. Jadi ada orang-orang yang punya kebun 2-3 hektar, 5 hektar, lalu mereka tinggalkan karyawan menjaga di situ, mereka buat gubuk, dan itulah yang kita layani. Dan mereka harus jalan kaki sekian kilometer, sehingga kita mulai ibadah di sana biasanya kita buat setengah 11, jatuhnya jam 11. Nah, tantangan yang terbesar di sana selama Bapak mulai perintisan sampai hari ini, tantangannya itu yang paling Bapak pernah rasakan tersukar apa? Ya, salah satu tantangannya karena ini daerah perkebunan-perkebunan, jemaat keluar masuk. Ya. Keluar masuk, datang, kerja beberapa bulan, nanti didengar di sana ada gaji yang lebih besar, mereka pindah mungkin ke Labuan Batu. Karena kehidupan memang sukar sekali. Iya, karena buru-buru lepas di kebun-kebun masyarakat yang tinggal di kota begitu. Tapi sampai dengan tahun 2014 ini Pak, jemaat sudah berkembang berapa banyak? Ya, sekarang kita kalau ibadah bisa 60 orang. Wow. Ya, 60 orang. Dan memang di sana kan minoritas kita. Ya. Nah, bagaimana metode apa yang Bapak pakai sehingga dari 4 menjadi 60 itu pun ada yang banyak keluar masuk. Ini saya lihat pertumbuhan yang cukup dinamis ya dalam beberapa tahun ini. Jadi kami pendekatannya bukan ke orang-orang dewasa. Kami pendekatan kepada anak-anak. Anak-anaknya kami tarik ke sekolah minggu. Lalu orang tuanya bilang begini, ini anak-anak kami sudah mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Setiap kali mereka makan sudah tahu berdoa, mau tidur sudah Jadi tahu jemaat berdoa. yang istilahnya orang tuanya yang menyaksikan perubahan pada kehidupan anaknya, kemudian mereka masuk juga sebagai jemaat. Lalu mereka mengikuti anaknya dan menjadi jemaat.
di gereja kita. Puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, ini suatu cerita yang luar biasa. Di tengah-tengah kesukaran apapun juga pasti akan ada secercah harapan. Dan pada waktu kita bertekun memegang dan melihat harapan itu akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang luar biasa. Suatu cerita yang sangat memberkati dari gereja yang ada di Sungai Kopas. Jangan kemana-mana, masih ada banyak lagi penjelasan bersama dengan kami dalam program Church Makeover. Stay tune. Lalu saya ikuti satu kali ada pengumuman persyaratan untuk mendapatkan CMO ini. Begitu, lalu saya berdoa, saya akan bikin proposal kemarin. Gitu. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sogut Food. Oke, pemirsa sekalian, berjumpa lagi bersama dengan Anda dalam suatu program dalam Good News dengan episode Church Makeover bagian yang ke-23. Langsung aja kepada Bapak tamu kita pada hari ini yang luar biasa, Pak. Bapak sering nonton Good News program juga ya? Iya, ini tontonan yang sangat menarik di rumah kami. Bisa cerita nggak sedikit pengalaman? Beberapa tahun lalu ini sudah sering kami tonton Good News ini, program Good News New Channel. Lalu satu kali yang membuat kami sangat tertarik waktu Pendeta Siombing yang menerima CMO. Itu kami kan satu kabupaten sebenarnya. Kalau sekarang mereka jadi Batubara itu karena pemekaran. Dengan seorang ibu juga dari daerah itu yang sudah. Iya. Jadi saya ikut, ini luar biasa ini. Satu pelayanan yang bisa membantu gereja-gereja di daerah. Lalu saya ikuti satu kali ada pengumuman persyaratan untuk mendapatkan CMO ini. Begitu, lalu saya berdoa, saya akan bikin proposal kemarin, gitu. Lalu saya panggil istri saya, bantu saya untuk mencatat persyaratannya. Lalu istri saya catat, setelah itu kita mulai konsep-konsep proposal gitu. Karena pembangunan gereja kita ini, karena keadaan jemaat tadi, yang keluar masuk karena mereka pindah ke tempat lain, yang tinggal juga ekonomi pas-pasan, terbengkalai pembangunannya, akhirnya ya mungkin ini jalan Tuhan. Sudah berapa lama Pak terbengkalainya? Terbengkalai cukup lama, tapi artinya ada sedikit kami buat, sehingga jadi yang tadinya waktu kami dapat gereja itu dalamnya belum diplester, lantainya belum ada, pintu jendelanya belum ada, kami bisa buat. Jadi sebelum dibantu anugerah ministry, itu dalam sudah diplester, jendela sudah kami pasang, cuma banyak yang busuk ya. Lalu sudah ada keramik, sudah ada jendela, pintu dari swadaya jemaat sedikit demi sedikit, dan kalau saya dapat berkat, ya saya investasi buat Tuhan begitu. Nah, sekarang di studio sudah ada Alders Daniel ya selaku koordinator lapangan dari Church Makeover. Nah, mau bertanya kepada Alders, bagaimana keadaan kondisi dari gedung gereja GPDI Immanuel di Desa Sungai Kopas waktu pertama kali Alders datang ke sana dan melihatnya, juga pastorinya ya? Ya, baik. Sebelum saya jelaskan kondisi gereja, saya mengingatkan kepada hamba Tuhan sekalian bahwa saya tidak kenal mereka semua. Saya tidak pernah ada koneksi sebelumnya dengan mereka. Saya hanya melihat proposal dan Tuhan menunjukkan ini yang perlu kita akomodir dan kita survei, dan akhirnya Tuhan jawab dan terjadilah seperti ini di beberapa tempat. Dan kondisi pertama kali saya datang di gereja sana adalah bangunannya sudah ada, Bu. Cuman memang tidak layaklah untuk jemaat karena memang di sebuah desa dalam kondisi
banyak kusen-kusen jendela yang busuk gitu. Dan saya merasa siap sekali bahwa ini perlu dibantu. Kemudian mereka harus beribadah, plafonnya nggak ada. Ya. Kalau hujan pasti berisik. Ya, ada yang bocor itu waktu ada yang bocor. Kemudian terutama kalau pas khotbah pendeta pun nggak ada mic kan, nggak ada sound system. Begitu hujan deras berisik. Nah, akhirnya ya puji Tuhan hari ini sudah ada plafonnya. Kemudian nggak ada WC untuk jemaat. Ada WC sekarang dan mereka buat untuk bagaimana jemaat atau warga setempat juga boleh nyuci baju di situ. Kemudian pastori memang udah ada, Bu. Cuman ya plafonnya juga nggak ada, ya agak-agak bocor. Kemudian dapur sama sekali nggak ada, jelek ya dapurnya. Dapurnya begitu buka udah ketemu hewan-hewan di belakang. Tradisional. Tradisional banget. Alamiah tuh. Alamiah banget, Pak. Iya. Ya, jadi istilahnya di tengah-tengah perkebunan gitu kali soalnya ya. Iya. Oke. Nah kalau gitu kita lihat aja Ya, videonya mungkin nih. para pemirsa sudah nggak sabar gitu ya. Seperti apa Betul. sih kondisinya sebelum di makeover? Mari sama-sama kita saksikan tayangan video klip yang satu ini. GPDI Immanuel terletak di Desa Sungai Kopas, Sumatera Utara. Dari Kuala Namu International Airport, kemudian diteruskan 5 jam perjalanan darat. Letak gedung gereja cukup jauh dari jalan besar. Sekitar 8 km jarak yang harus ditempuh untuk sampai di lokasi. Gedung gereja dengan ukuran 8 x 15 meter ini tidak memiliki plafon. Tembok luar belum diplester. Beberapa bagian dari temboknya retak. Kusen-kusen jendela busuk. Dan tidak ada toilet untuk jemaat. Bukan hanya gedung gereja yang butuh direnovasi, namun keadaan pastori yang memprihatinkan juga butuh direnovasi. 60% mata pencaharian dari jemaat GPDI Immanuel adalah buruh tani karet. Mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk bekerja di perkebunan karet milik orang lain. Hal inilah yang menyebabkan jemaat datang dan pergi di gereja, tergantung lokasi pekerjaan yang mereka peroleh saat itu. Ekonomi yang terbatas membuat renovasi gereja tidak pernah terrealisasi dalam waktu yang cukup lama. Namun, tuntunan Tuhan membuat Pendeta Janus Lumban Gaul memberanikan diri untuk mengirimkan proposal kepada Anugerah Ministries agar GPDI Immanuel dapat masuk dalam proyek Church Makeover. Setelah tim Anugerah Ministries melakukan survei, akhirnya terpilihlah GPDI Immanuel Desa Sungai Kopas ini sebagai proyek Church Makeover yang ke-23. Kau yang berdaulat, tiada tandingannya, untuk selamanya ku jadi milikmu, sampai selamanya engkaulah bagianku. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food.
jadi hatiku. Kau yang memerintah di atas segalanya. Kau yang berdaulat, tiada tandingannya. Untuk selamanya ku jadi milikmu, sampai selamanya engkaulah bagianku. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkan. Kau selalu beserta di setiap detak jantungku. Kau yang memerintah di atas segalanya. Kau yang berdaulat, tiada tandingannya. Untuk selamanya ku jadi milikmu, sampai selamanya engkaulah bagianku. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkan. Kau selalu beserta di setiap detak jantungku. Tak pernah dilupakan, tak pernah diabaikan. Kau selalu mendengar semua seru doaku. Kau tak pernah meninggalkanku, Tuhan. Kau selalu menyertaiku. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkan. Kau selalu beserta
Oke, pemirsa sekalian, ada sebuah album yang saya bawa di sini dengan judul Your Grace. Pemirsa sekalian mungkin sudah pernah beberapa kali lihat dalam Good News program. Mungkin Debbie sekali lagi bisa cerita sedikit kepada pemirsa yang mungkin belum pernah tahu tentang album ini. Ya, pemirsa, album Your Grace ini diciptakan karena kami ingin membangun awareness gitu ya, bahwa di dalam Anugerah Ministries ini ada program beasiswa yang namanya Adikku Sayang. Dari setiap keuntungan yang dihasilkan dari penjualan CD Your Grace ini, maka diberikan untuk membiayai keperluan dari anak-anak Adikku Sayang ya. Dan tahun ini, tahun 2014-2015, di tahun ajaran yang baru ini, kami meluncurkan program 1000 Anak Bisa ya. 1000 Anak Bisa, betul. Nah, esensi daripada program ini apa? Dari album ini? Dari program 1000 Anak Bisa. Yang kami lakukan adalah kami memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu namun berprestasi ya. Jadi di tahun ajaran yang baru ini kami mempunyai target untuk menyekolahkan 1000 anak baik dari Sabang sampai ke Merauke ya. Ya, oke. Dan tadi lagu yang dinyanyikan adalah dengan judul Tak Pernah Ditinggalkan. Oke, pemirsa sekalian, dengan judul yaitu Tak Pernah Ditinggalkan. Ini ada sesuatu yang menarik nih. Penyanyi, singer by Debbie Katrina, compose by Debbie Katrina. Wow, bisa sekalian. Ya, itu anugerah Tuhan. So, bisa cerita sedikit nih, bagaimana kok bisa-bisa kamu tiba-tiba menjadi seorang penulis lagu ini? Wah, saya juga nggak tahu karena Tuhan aja yang kasih lagu dan kemudian saya tuangkan itu ya. Pemirsa sekalian, kalau dari lagu yang Tak Pernah Ditinggalkan ini, saya mempunyai banyak pengalaman hidup bahkan dari sejak saya kecil gitu ya. Saya merasakan bagaimana Tuhan itu selalu menyertai kehidupan saya. Saya merasa seperti punya Bapa gitu yang selalu peduli akan keadaan saya, dan saya merasa bahwa saya itu tidak pernah ditinggalkan barang sedetik pun oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada menyertai saya, bahkan pada saat saya kecil dulu pernah sakit sampai panasnya itu 40 lebih, saya sampai berapa hari itu nggak bisa bangun gitu ya. Di rumah sakit saya pernah mengidap sakit apa ya, mungkin sesuatu gangguan di usus saya, infeksi usus, dan itu saya sampai 1 bulan di rumah sakit untuk berobat. Dan itu saya ingat betul dalam keadaan mama nggak punya uang ya, tapi akhirnya bisa dilalui sampai saya sembuh. Dan saya sungguh merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan bahaya sekalipun, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Oke, dan penulisan lagunya perlu waktu berapa lama dong? Nah, jadi malu gitu ya, karena kadang-kadang kalau malam gitu pas mau tidur tiba-tiba terinspirasi, saya nggak jadi tidur, jadi saya bangun lalu saya akan tulis ya, dan saya akan cepat-cepat ambil handphone untuk rekam, karena pemirsa saya ini nggak bisa main alat musik, jadi harus segera direkam supaya tidak hilang besoknya gitu ya. Itu yang saya lakukan, dan setelah direkam maka saya akan kirimkan suara rekaman itu kepada arranger musik kami, yaitu saudara Xiao Pinpin ya, dan dia yang kemudian akan mengkomposisi lagunya. Oke, pemirsa sekalian, jadi waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap daripada pemirsa sekalian yaitu kuis. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Anda, yaitu apakah judul daripada lagu yang Debbie tadi nyanyikan, ya saya ulang pertanyaan satu kali lagi, apakah judul daripada lagu dari album Your Grace yang dinyanyikan oleh Debbie Katrina tadi, kami akan menyediakan 5 buah CD ya, 5 buah CD untuk pemirsa sekalian yang akan kami pilih ya, dan kemudian pada waktu siapapun Anda yang menang, CD ini yang tentunya akan kami kirim kepada Anda, dan Anda bisa mengirimkan jawaban kepada, silakan Deb. Oke, Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawaban. Bisa kirimkan lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Ya, dan juga khusus untuk pemirsa Good News yang ada di You Channel, kalau Anda ingin memesan daripada CD ini, Anda dapat menghubungi kami baik melalui email ataupun melalui Facebook ataupun melalui Twitter atau apapun juga. Anda bisa menghubungi kami melalui juga SMS, dan Anda bisa melakukan pemesanan ya. Kami harapkan pesan sebanyak-banyak pemirsa sekalian, karena Anda sudah begitu sering menonton Good News program, dan setiap daripada penjualan album ini profitnya bukan masuk ke siapa-siapa, tetapi akan kami gunakan untuk suatu tujuan yang mulia, untuk membantu untuk mensponsori anak-anak Adikku Sayang. Jadi kalau Anda mempunyai suatu tujuan yang luar biasa dan Anda merasa diberkati lebih oleh Tuhan melalui acara ini, beli 5, beli 10, beli 100 bila perlu, hubungi kami, maka kami akan kirimkan kepada alamat Anda. Tentunya setelah pembayaran selesai ya, oke? Puji Tuhan. Oleh karena itu pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, masih ada beberapa segmen lagi dalam Good News program.
kita tahu bahwa kami berfungsi hanya sebagai fasilitator Tuhan. Nah, ini kedengarannya adalah klise gitu ya. Nah, ada manusia bisa memilih, tetapi Tuhan menentukan, pemirsa sekalian. Oke, Anda masih menyaksikan Good News program dalam suatu episode yaitu Church Makeover bagian yang ke-23. Silakan, Deb. Ya, langsung aja kepada Pak Janus lagi. Pak, pada saat Anda mengetahui bahwa gereja Anda terpilih untuk di makeover, itu bagaimana perasaannya, baik Anda maupun keluarga Anda dan jemaat yang Anda gembalakan? Ya, setelah hampir lebih kurang 1,5 tahun saya kirim permohonan ke Anugerah Ministry. Lalu tiba-tiba saya menerima telepon, saya lihat tidak ada nama si penelpon di HP saya. Lalu rupanya itu staf dari Anugerah Ministry, lalu dia memperkenalkan diri, lalu dia bilang bahwa gereja Bapak akan kami tinjau dan besar kemungkinan akan dibantu untuk penyelesaian pembangunan itu. Saya begitu senang, karena sudah cukup lama kami tunggu jawaban ini. Putus asa nggak waktu nunggu? Ya, sebenarnya sudah putus asa kan, karena sudah 1,5 tahun. Sekalipun hati kami terus berdoa untuk itu, tapi sepertinya udah jauh dari harapan sebenarnya, karena waktunya begitu lama ya. Ini pengalaman yang juga mungkin dirasakan oleh banyak pemirsa atau gereja-gereja. Mungkin bisa diklarifikasi sekali kalau misalnya gitu. harus menunggu lama karena. Ya kenapa kita kadang-kadang mereka harus menunggu lama? Jadi gini, kita tahu bahwa kami berfungsi hanya sebagai fasilitator Tuhan. Nah, ini kedengarannya adalah klise gitu ya. Nah, ada manusia bisa memilih, tetapi Tuhan menentukan, pemirsa sekalian. Nah, pada waktu kami pun memilih, tetapi pada waktu dana tidak dikirim oleh Tuhan, apa daya gitu. Jadi sangat diperlukan suatu sinergi daripada banyak orang, termasuk bos besar itu yang akan mengirimkan uangnya melalui tentunya anak-anaknya, mengatakan gereja ini sekarang akan diperbaiki, maka kami akan taat saja, yes bos gitu. Kami akan telepon, kami akan pergi, dan kemudian kita akan make over gereja itu. Nah itu Pak, jadi kepada para gembala-gembala sidang yang sudah mengirimkan proposalnya, dan apabila belum dijawab atau belum mendapatkan kabar, sekarang rahasianya sudah terbuka bahwa bos besar. Ada berapa banyak tuh Alders proposal di meja kamu? Waduh, ada hampir 300 ya. 300. Jadi bos besar yang memberi keputusan, jadi bukan kami. Jadi kalau gitu lebih banyak aja baik-baikin bos besar gitu ya, bukan kami tentunya ya. Oke. 300 proposal dan ini baru 23 yang kita kerjakan ya. Ya. Nah, jadi merasa senang sekali nih Pak ya. Kemudian setelah di makeover dampaknya apa Pak? Ya, dampaknya itu jemaat punya keyakinan bahwa waktunya Tuhan itu pasti ada. Dan kalau sudah waktunya Tuhan indah, waktu Bro Arndas telepon saya terus umumkan sama jemaat, mari kita berdoa, sudah ada harapan bahwa kita sudah dihubungi dari anugerah. Lalu kami berdoa, dan akhirnya beliau datang, dan itu meyakinkan kami bahwa pasti dana itu dicairkan untuk menyelesaikan bangunan ini. Jadi jemaat antusias sekali bahwa Tuhan itu pasti mendengar doa dari umat-umatnya, apalagi mendoakan rumah Tuhan yang terbengkalai pembangunannya karena jemaat sudah tidak mampu menyelesaikan bangunan ini. Jadi Tuhan punya cara tersendiri memakai Anugerah Ministry untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Dan di GPD Immanuel Desa Sungai Kopas ini selain gedung gerejanya yang kita perbaiki juga membangun MCK dan pastorinya juga ya? Ya, pastornya juga kita rapikan ya. Oke. Ya, ada dapurnya dampaknya apa nih Pak? Kalau pastori sekarang udah diperbaiki? Dampaknya ya tadinya jemaat itu maaf kata kalau pas ibadah mungkin mau urusan ke belakang kadang jadi membuang sembarang tempat. Wow. Nah, karena ada kamar mandi itu di dalam rumah kami. Dan biasanya mereka merasa segan juga masuk dan mengotori kamar mandi gembalanya. Jadi mereka cari tempat-tempat terbuka di samping-samping rumah gitu.
Jadi dengan adanya kamar mandi dan tempat cuci ini, jemaat sudah bisa bergiliran masuk ke kamar mandi kalau urusan ke belakang. Jadi kalau kalau ada juga masyarakat mungkin butuh air, ya kami tidak keberatan. Kalau memang itu sangat dibutuhkan. Warga juga mencuci baju di sana, Pak? Kalau warga sebenarnya semua sudah punya air, karena di sana sebenarnya air sangat sulit. Sangat sulit air karena daerah kami cukup tinggi, jadi harus buat sumur yang satu sumur itu bisa 10 juta, 15 juta. Ya, tapi karena lingkungan gereja itu tidak banyak orang, tapi mereka bisa buat sumur. Tapi kalau seandainya mesin mereka rusak dan tukang itu cukup jauh dan mahal tentunya, ya, tentu mahal mendatangkan tukang dan harus menunggu sekian lama. Kalau ada masyarakat itu perlu air dari kami, ya kita kasih. Karena selama ini sebelum itu pun dibuat, kalau ada masyarakat butuh air, ya kita layani. Ya, gitu. Luar biasa. Tuhan, ya. Oke, sudah tidak sabar untuk menyaksikan seperti apa gedung gerejanya, ya baik pastorinya dan juga MCK-nya, ya sebelum di makeover dan sesudah di makeover. Mari kita saksikan sama-sama video klip yang satu ini. Pemlesteran tembok pada tanggal 28 Maret 2014 sebagai tanda dimulainya proyek Church Makeover ke-23. Sekitar 6 bulan lamanya, Anugerah Ministries merampungkan renovasi gereja GPDI Immanuel. Akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2014 merupakan hari bersejarah bagi GPDI Immanuel. Gedung gereja yang baru telah selesai di makeover. Suatu sukacita yang besar untuk kami semua boleh membantu untuk memakeover dan merenovasi gereja Bapak Ibu sekalian. Oke, kami persembahkan demi kemuliaan Tuhan dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Desa yang sudah datang. Kita akan potong dalam nama Yesus. Ya. Oke, puji Tuhan. Oke. Pada proyek ini, Anugerah Ministries membantu untuk memplester tembok luar gereja, membuat teras dan jendela, memasang plafon, mengecat tembok, dan membuat kamar mandi atau WC. Bukan hanya itu, tapi kami juga merenovasi pastori dengan mengganti tembok yang terbuat dari papan kayu dengan batu bata, memasang plafon, dan makeover secara keseluruhan sehingga akan menjadi tempat tinggal yang lebih layak. Hujan yang sangat deras tidak menjadi penghalang jemaat untuk datang di dalam peresmian gedung gereja yang baru. Kurang lebih 200 orang hadir dalam KKR tersebut. Di antara mereka nampak kepala desa hadir. Rasa ucapan syukur terpancar dari setiap wajah orang-orang yang datang. Pastor Daniel menekankan bahwa sangat penting untuk belajar dari Maria yang tidak egois, tetapi selalu mencari cara untuk memberkati Yesus. Begitu pula dengan jemaat gereja ini, sehingga dari gereja ini akan tercium bau aroma wangi Tuhan seperti dalam kisah Maria. Yang membuat Maria berharga bukan saja karena minyak wanginya mahal, tetapi dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan GPDI Immanuel, Desa Sungai Kopas, Sumatera Utara. Terima kasih kepada para partner Anugerah Ministries yang telah membuat proyek ini menjadi kenyataan. Tuhan memberkati. Pemikiran-pemikiran manusia, sikap hati manusia, cara mereka beroperasi, kesukaran-kesukaran yang dialami di lapangan ini harus di-upgrade dan diperbaiki.
banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Anda masih menyaksikan Good News Program, tapi kita hari ini Church Makeover bagian yang ke-23. Ya. Nah, begini Pak Janus, selain kegiatan Church Makeover di Anugerah Ministries ini juga banyak kegiatan sosial lainnya ya. Dan hari ini kita mau melaporkan salah satu kegiatan yang sudah dilakukan oleh yayasan kami. Apa itu Daniel? Oke, pemirsa sekalian, Anda perlu mendapatkan laporan karena begitu banyak daripada pemirsa sudah mensupport kegiatan yayasan kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih salah satunya daripada gereja yang sudah di makeover ini, Deb. Dan kegiatan kami pun ada waktunya. Kita tahu bahwa kalau gereja-gereja atau anak-anak yang sudah disekolahkan itu ibaratnya ini adalah hardware-nya di-upgrade, diperbaikin tampak luarnya gitu. Nah, namun demikian seperti sebuah komputer ada hardware, tentunya ada software-nya. Nah, software-nya adalah, saya berikan contoh, pemikiran-pemikiran manusia, sikap hati manusia, cara mereka beroperasi, kesukaran-kesukaran yang dialami di lapangan ini harus di-upgrade dan diperbaiki. Oleh karena itu kami melihat ada suatu urgensi untuk Yayasan Anugerah mengadakan kongres. Setelah hampir 10 tahun kami melakukan pelayanan selama ini, pemirsa sekalian, puji Tuhan, akhirnya Yayasan Anugerah bisa melakukan kongres yang pertama yang kami lakukan pada pada tanggal 23 sampai tanggal 25 September 2014. Nah, peserta daripada kongres ini, Deb, adalah semua daripada gembala-gembala sidang dan istrinya dan seorang pekerja gereja yang sudah kami makeover. Puji Tuhan, ada 23 gereja yang sudah kami makeover. Dan ada beberapa gereja-gereja ke depan yang belum bisa kami sebutkan yang akan kami segera makeover, kami juga undang. Dan juga seluruh daripada ketua center Adikku Sayang yang ada di seluruh Indonesia dalam program 1000 Anak Bisa, ini semua kami datangkan, kita datangkan ke Jakarta, Deb. Jadi dengan cara seperti ini mereka akan, nomor satu tentunya mereka akan di-refresh. Istilahnya mereka akan disegarkan karena mereka banyak daripada hamba-hamba Tuhan ini mengalami kehidupan kesukaran yang sangat susah, betul Pak ya? Hidup di pedesaan, di ujung bumi gitu deh istilahnya, di ujung daripada ujung bumi, jalanan nggak ada, listrik juga ada yang nggak ada, harus berjalan melewati lumpur bahkan ya untuk pergi ke kota, ke sebuah kota. Bahkan ada di sebuah rumah misi kami di Pondok Kasih Anugerah yang ada di Uetuwu, kalau mau beli garam Pak itu harus jalan 6 jam kalau mau beli garam ya. Dan baru-baru ini ada laporan daripada pekerja misi kami itu berjalan kaki 15 jam untuk mencapai ke tempat itu karena nggak ada ojek, nggak ada motor, melewati hujan, melewati lembah. Ini mereka kita kumpulkan semua, dan mereka akan berdiskusi, mereka akan mendapatkan pengajaran yang luar biasa dalam tema Grace Impact, dampak daripada kasih karunia Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, kami diberkati sekali dengan pada waktu mereka berkumpul seperti ini, mereka bertukar pikiran, mereka diperlengkapi oleh pembicara-pembicara yang luar biasa. Nanti kita akan lihat tayangan videonya, ya. Oke, puji Tuhan. Dan ini yang bisa kita lakukan, dan kami sekali lagi berterima kasih kepada setiap dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan anugerah dan yayasan anugerah terutama, ya. Terima kasih. Sebelum kita lihat cuplikannya, mari saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang istri yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangganya. Setelah dia menelpon minta didoakan, kemudian dia mengirimkan SMS kembali karena sudah mengalami mujizat. Puji Tuhan atas bantuan doanya, sehingga suami saya telah kembali ke rumah malam setelah didoakan, dan Tuhan sungguh luar biasa telah
mendamaikan hati saya. Jadi rupanya mereka bertengkar, suaminya pergi entah berapa lama, tapi setelah didoakan akhirnya suaminya pulang kembali ke rumah dan rumah tangga mereka dipulihkan. Apakah Anda juga masih bergumul? Saudara, hubungi kami juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca saudara, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Nah, sebelum kita take a break, mari kita saksikan satu cuplikan yang berikut ini tentang anugerah Kongres. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Anugerah Ministries menyelenggarakan kongresnya yang pertama. Acara ini berlangsung selama 3 hari, mengumpulkan kurang lebih 100 hamba Tuhan, guru, dan ketua Anugerah Learning Center dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sebagian dari mereka baru pertama kali bepergian dengan pesawat terbang. Mereka bersyukur atas event ini. Selama 3 hari ini mereka dibekali dengan pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Kami juga mengundang pembicara-pembicara terkemuka seperti Pastor Seno Wijaya, Pastor Andreas Nawawi, Pastor Darmadi Sutanto, Evangelis Billy Lantang, juga para profesional yang berpengaruh untuk menjadi pelatih workshop kami, yaitu Astrid Hutagalung, Nelces Tanjati, dan Anthony Santoso. Yang spesial, kami juga meluncing album CD pertama kami, Your Grace. Dalam mini konser ini, semua artis yang ada di dalam album mempersembahkan suara emas mereka. Mini konser ini pertama kalinya juga kami adakan. Jadi, semua yang ada dalam kongres ini menjadi spesial karena menjadi yang pertama. Nggak mungkin engkau bisa berbuat baik kepada mereka, memberikan makanan kepada mereka yang membenci saudara atau memberikan tumpangan, kalau engkau nggak pernah doakan dulu dalam hati. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian. Promised Land Retreat, Mesir, Israel, Jordania. Pada tanggal 12 hingga 22 Maret 2015 dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina. Ayo ikut bersama dengan kami ke Yerusalem, sesuatu yang luar biasa. Kita berjalan di kota dan di jalan di tempat di mana Yesus pernah berjalan dan berada, dan ini akan membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan Anda. Oke? Perjalanan ini juga akan diliput dalam Good News Program edisi spesial. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Anda sedang menyaksikan segmen terakhir dari Good News Program hari ini. Topik kita adalah Church Makeover bagian yang ke-23. Langsung kepada Pak Janus. Pak, di luar sana mungkin ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul karena gedung gereja mereka fasilitasnya juga tidak baik. Nah, mungkin mereka ada yang sudah pernah menghubungi Yayasan Anugerah, mungkin juga mereka menunggu bantuan dari tempat lain, tapi sampai dengan hari ini belum mendapatkan terobosan. Bisakah Bapak memberikan kata-kata dorongan kepada mereka supaya mereka tetap kuat di dalam penantian mereka? Ya, rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan di garis terdepan, di desa-desa terpencil, di pulau-pulau, di gunung-gunung, ya. Tentu dalam pelayanan pengembalaan kita, banyak masalah-masalah yang kita hadapi, khususnya menghadapi pembangunan yang kadang-kadang lama bisa kita lanjutkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu tahu akan pergumulan kita.
kita yakin, jangan khawatir bahwa Tuhan pasti sediakan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaannya. Tuhan akan mampu mengirim, karena Alkitab katakan bahwa Tuhan akan memberi kita makan dari gandum yang terbaik dan mengenyangkan kita dengan madu dari gunung batu. Jadi serahkan sama Tuhan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, dorong jemaat untuk berbuat. Pasti di luar itu Tuhan akan cukupkan segala sesuatu, sehingga pekerjaan Tuhan tidak mundur tapi semakin maju, dan banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Apa yang kita butuhkan pasti Tuhan sediakan semuanya. Wow, terima kasih Pak, kata-kata yang luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kata-kata Bapak. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Oke pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang pada hari ini saya akan bahas daripada kitab Matius pasal yang ke-7. Kita lihat bersama-sama Matius pasal 7 ayat 11 dan ayat 12. Ya, perikopnya kalau di Alkitab bahasa Inggris adalah the golden rule. Mari kita lihat ayat 11, ayat 12 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi first thing first, yang pertama nih, pemirsa sekalian, di sini dikatakan bahwa Bapamu yang di surga. Saya membawa suatu kabar yang sangat baik buat Anda, bahwa ternyata engkau punya seorang Bapa di surga. Yang punya surga itu Bapamu, ya. Dia bukan cuman Tuhan, tetapi dia Bapamu. Kalau Tuhan tuh begitu jauh, nggak bisa dijangkau. Kalau namanya Bapa itu, pemirsa, engkau boleh panggil ayah, engkau boleh panggil Bapak, engkau boleh panggil Abba, engkau boleh panggil Daddy, engkau boleh panggil Papa. Apapun nama intim panggilan yang saudara pernah berikan kepada seorang ayahmu, lakukan itu, dan dia lebih baik daripada ayahmu, dedimu, papamu, abamu yang ada di dunia ini. Ini kabar yang sangat baik pemirsa sekalian. Dan di sini dikatakan kalau engkau adalah Bapa, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi dia pemirsa sekalian. Jadi di dalam kabar baik hari ini, saudara, Tuhan punya rencana yang sangat indah kepada saudara, ya. Percaya dan terimalah ini. Dia mau memberikan segala sesuatu yang terbaik. Saya punya 2 orang anak umur 14 tahun, Angel dan James umur 4 tahun. Mereka nggak perlu minta untuk disekolahkan, tetapi saya dalam kapasitas saya akan mencari sekolah yang terbaik yang saya mampu untuk sekolahkan mereka, dan saya kirim mereka ke sana. Makanan yang terbaik yang saya bisa belikan untuk mereka nggak usah minta, saya sediakan pemirsa sekalian. Ini Bapa dunia, apalagi dia Bapa di surga. Kebutuhan hidup saudara ini bukan menjadi suatu hanya tanggung jawab hidupmu sendiri saja, tetapi tanggung jawab Tuhan untuk menyediakan bagi saudara. Nah, sekarang intinya adalah ini semua kita sudah tahu pemirsa sekalian. Namun sekarang perlu yang kita ketahui adalah bagaimana relationship kita, hubungan kita antar manusia ini sekarang. Nah, di ayat 12 ini dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain di luar diri saudara untuk lakukan terhadapmu, lakukan dulu kepada mereka. Jadi ada hukum yang terbalik ini pemirsa sekalian. Biasanya di dunia atau di lingkungan kita didengar, kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat daripada kamu. Tetapi kalau kamu baik kepadaku, aku bisa tahu 7 kali atau 10 kali atau 1000 kali lebih baik daripada kamu. Nah, ini berarti kita menantikan seseorang, kita pasif nih, kita menjadi seperti penjaga gawang. Di suatu lapangan sepak bola, kita pasif menunggu bola datang. Nah, tetapi di sini firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita di dalam hubungan kepada manusia yang lain, jangan pasif seperti penjaga gawang, tetapi aktiflah seperti seorang striker, seorang playmaker. You are the playmaker. Sebagai seorang yang akan jenderal lapangan yang lagi memainkan bola, seorang striker yang lagi mencari siapa teman yang kosong yang bisa dipas bolanya itu. Dengan tujuan adalah kita adalah tim player untuk mengegolkan atau menjebol gawang lawan. Pemirsa sekalian, orang-orang sekitarmu, mereka sebenarnya bukan musuh saudara. Termasuk orang-orang yang membenci saudara, mereka bukan musuh saudara. Di dalam kaidah firman Tuhan banyak sekali pengajaran yang firman Tuhan sudah berikan. Bahkan kepada orang yang membencimu, firman Tuhan ajarkan jangan benci mereka, tetapi tanamkan lebih kebaikan. Semakin mereka membenci saudara, semakin tanamkan kebaikan. Waduh Pak, kan gak fair. Minimal doakan mereka saudara.
Ya, kalau engkau mau mendoakan mereka, bukan menyumpahi, bukan mengutuki mereka, tetapi di dalam kamarmu, dalam hatimu engkau mulai berdoa buat mereka, tentunya kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ini akan masuk dalam hati saudara terlebih dahulu. Nggak mungkin engkau bisa berbuat baik kepada mereka, memberikan makanan kepada mereka yang membenci saudara, atau memberikan tumpangan, kalau engkau nggak pernah doakan dulu dalam hati. Engkau berdamai dulu dalam hati bersama dengan Tuhan dan bersama dengan mereka dalam hati dulu, pemirsa. Katakan dalam hati, katakan dalam hati. Ini penting sekali. Nah, pada waktu kita sudah bisa melakukan ini, maka artinya firman Tuhan mengartikan bahwa sebenarnya engkau sudah menjadi anak Tuhan yang aktif. Nah, kata-kata aktif ini dapat saya artikan bahwa kata-kata aktif ini artinya engkau mempunyai energi, suatu power, suatu kuasa untuk melakukan sesuatu. Ini namanya aktif. Kalau saudara punya anak kecil atau pernah lihat anak kecil yang wah begitu aktif, munyer-munyer, muter-muter, lari-lari, begitu aktif karena anak kecil ini punya begitu banyak energi, nggak pernah kenal rasa capek karena masih kecil, bangsa sekalian, ya. Nah, demikian pula engkau yang aktif berbuat baik kepada orang lain, berdoa untuk orang lain, mengunjungi orang-orang yang sakit, termasuk musuh-musuh yang membenci saudara, engkau memberikan tumpangan, memberikan makanan kepada mereka, memberikan minuman, termasuk pada waktu mereka minta tolong, mereka sangat menyesal, engkau memberikan pengampunan kepada mereka, pemirsa sekalian. Maka artinya engkau akan menjadi anak Tuhan yang aktif, engkau punya kuasa, punya energi, punya kekuatan, dan saudara tahu bahwa ini sebenarnya bukan kekuatan daripada engkau. Lalu kekuatan siapa ini? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan, kerajaan surga ini adalah mengenai kuasa. Jadi sumber kekuatan di atas segala kekuatan ini bukan dukun, bukan kekuatan kita jasmani, bukan kepintaran otak kita yang sekolah sampai profesor bahkan, tetapi kerajaan surga adalah mengenai kuasa. Nah, pada waktu kerajaannya, Bapamu tadi itu sang raja menjadikan kau anak-anaknya, maka bukankah artinya bahwa sama seperti anak saya yang sudah saya sekolahkan dan saya berikan makanan dan pakaian yang terbaik yang menurut saya bisa lakukan, bukankah fasilitas-fasilitas kerajaan itu, kemudahan atau termasuk kuasa kerajaan itu sekarang diberikan kepada hidup saudara supaya engkau bisa memberkati orang lain. Inilah esensi daripada kerajaan surga, di mana pada waktu dikatakan golden rule atau peraturan-peraturan emas tadi itu bukan dengan tujuan supaya membatasi langkah saudara, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tetapi supaya bagaimana hidup saudara, termasuk engkau para hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami kesukaran, termasuk engkau para pengusaha yang lagi mengalami bisnis yang macet, termasuk engkau yang lagi mengalami doamu belum dijawab, sakitmu belum disembuhkan. Ayo sekarang kita tuntaskan malam ini. Kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berharap iman itu timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Malam ini atau hari ini, siang ini termasuk kepada Anda, firman sudah saya tabur, engkau sudah mendengarkan kesaksian ini seperti pupuk dalam suatu tanaman. Maka mari kita satukan iman kita. Kita percaya akan kuasa Tuhan, karena kerajaan surga adalah mengenai kuasa. Kuasa itu sekarang sudah Tuhan berikan kepada kita, and I'm about to release it to you. Saya akan lepaskan kepada Anda. Maukah Anda menerima kuasa itu? Maukah Anda menerima pemulihan daripada Bapa? Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerajaan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan ditegakkan di bumi ini, di bumi seperti di surga. Terima kasih atas kuasa-Mu, dan Tuhan dengan kuasa daripada Kristus Yesus, aku lepaskan kepada pemirsa. Terima. Engkau akan dikuatkan sendi-sendi kakimu untuk engkau disanggupkan berdiri menghadapi badai, cobaan, ujian, pencobaan. Nunggu mujizat Tuhan pun engkau diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan terimalah, Dia Bapa yang baik. Dia sanggup memberikan telur dan bukan batu, daging dan bukan ular. Terima pemirsa sekalian, dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, aku perintahkan sembuh. Sembuh dengan bilur-bilur Yesus. Sembuh. Sembuh, katakan aku sembuh. Engkau yang bangkrut, alami pemulihan. Engkau yang lagi bisnis macet, engkau yang memerlukan hikmat, terima kepandaian, terima kepintaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati hidup saudara yang percaya. Bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Amin. Pemirsa, satu tayangan luar biasa telah kita saksikan bersama. Kami percaya Good News program hari ini sudah memberkati pemirsa sekalian. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk menemui pemirsa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama.
Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih atas setiap dukungan yang sudah Anda berikan kepada kami, dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.